Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Kosmas Kiwangung, kelas 3 TKJH dari Politeknik Negeri Kupang dengan NIM 2323 7091199. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama variabel, yang kedua tipe data, terus operator, terus struktur kontrol, terus fungsi atau method, terus array, increment dan decrement. Baik, yang pertama di sini ada variabel ya teman-teman. Variabel merupakan memori yang dicadangkan yang berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Umur sama dengan 25. Yang artinya umur ini variabel. Variabel ini menyimpan data integer 25. Yang berikut tipe data. Tipe data merupakan kategori yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel dan dioperasikan yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Berikut di bawah ini ada beberapa tipe data beserta penjelasan dan contohnya teman-teman. Yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif ada integer. Yang pertama, bilangan bulat. Contohnya umur sama dengan 30. Yang berikut ada float atau bilangan desimal. Contohnya tinggi sama dengan 1.75. Yang berikut string atau urutan karakter. Contohnya nama sama dengan petik 2 Andi. Setelah itu ada boolean atau nilai kebenaran, yaitu true atau false. Contohnya is strip bawah aktif sama dengan true. Yang kedua ada tipe data komposit. Tipe data komposit yang pertama ada list atau kumpulan data yang terurut dan dapat diubah. Contohnya buah sama dengan buka kurung petik 2 apel, petik 2 jeruk, petik 2 pisang. Setelah list ada tuple ya teman-teman, tuple. Kumpulan data yang terurut dan tidak dapat diubah. Contohnya koordinat sama dengan buka kurung 10.5, 20.3 tutup kurung. Yang berikut ada dictionary atau kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak terurut. Ini contohnya teman-teman. Mahasiswa sama dengan buka kurung kurawal petik 2 nama, titik 2, petik 2 budi, petik 2 umur, titik 2, 21 tutup kurung kurawal. Berikut ada tipe data khusus. Tipe data khusus yang pertama ada set, kumpulan data unik yang tidak terurut. Contohnya angka unik. Maaf teman-teman. Ada angka unik. Angka unik sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 3. Ini merupakan angka unik ya teman-teman, yang tidak terurut. Yang berikut ada non-type atau menyatakan tidak ada nilai atau kosong. Ini contohnya hasil sama dengan non, artinya kosong ya teman-teman. Yang berikut tipe data terbagi ada 3 teman-teman. Ada primitif, komposit, dan khusus. Di sini primitif seperti yang sudah dijelaskan tadi, integer, ada float, string, boolean. Yang berikut komposit ada list, tuple, dictionary. Setelah komposit ada khusus. Khusus ini diantaranya ada set dan non-type. Baik, tipe data ini membantu kita dalam mendefinisikan bagaimana kita ingin memanipulasi dan menyimpan informasi dalam program.
Baik teman-teman, setelah tipe data, yang ketiga ada operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih operan di dalam variabel atau nilai. Berikut adalah beberapa jenis operator beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama ada operator aritmatika. Digunakan untuk melakukan operasi matematika. Yang pertama ada penjumlahan, contohnya A sama dengan 5. Kemudian di bawahnya ada B sama dengan 3. Hasil sama dengan A tambah B. Hasilnya adalah 8, karena 5 ditambah 3 menjadi 8 ya teman-teman, karena ini penjumlahan. Oke, yang berikut pengurangan, contohnya hasil sama dengan A kurang B. Oke, A kurang B hasilnya 2. Ini diambil dari 5 dan 3 teman-teman, A dan B. Jadi hasilnya 2. Yang berikut perkalian, contohnya hasil sama dengan A kali B. Hasilnya 15 ya teman-teman, 5 kali 3. Jadi hasilnya 15. Yang berikut ada pembagian. Contohnya seperti hasil bagi di sini garing B. Hasilnya 1,666. Yang berikut ada pembagian bulat. Contohnya seperti hasil seperti ini teman. Hasil sama dengan A double garing B. Hasilnya 1. Yang berikut ada modulus atau menghasilkan sisa bagi. Contohnya seperti ini teman. Hasil sama dengan A modulus B. Hasilnya 2. Baik, yang berikut ada pangkat atau menghitung pangkat. Contohnya hasil sama dengan A pangkat 2. Hasilnya 25. A pangkat 2 hasilnya 25 ya teman-teman. Ya. Yang berikut ada operator perbandingan. Digunakan untuk membandingkan dua nilai. Yang pertama ada sama dengan, contohnya sama terus buka kurung A sama dengan B tutup kurung. Terus di bawah tidak sama dengan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini contohnya. Terus di bawah ada lebih besar dari. Yang berikut ada lebih besar dari, contohnya lebih besar sama dengan buka kurung A lebih besar dari B. Oke, baik. Di sini lebih besar sama dengan true, berarti betul ya teman-teman. Karena di sini A lebih besar, A adalah 5, B 3 teman-teman. Oke. Yang berikut ada lebih kecil dari. Contohnya lebih kecil sama dengan buka kurung A lebih kecil dari B. Sini hasilnya lebih kecil sama dengan false. Itu tadinya salah ya teman-teman, karena tadi A lebih besar dari B. Di sini dicantumkan lebih kecil, jadi false ya teman-teman. Yang berikut lebih besar atau sama dengan. Contohnya lebih besar sama dengan buka kurung A lebih besar sama dengan B tutup kurung. Hasilnya lebih besar sama dengan true. Yang berikut ada lebih kecil atau sama dengan. Contohnya lebih kecil sama dengan buka kurung A lebih kecil atau sama dengan B tutup kurung. Ini hasilnya teman-teman false. Oke, baik. Setelah itu di sini ada operator logika. Digunakan untuk melakukan operasi logika. Yang pertama, N mengembalikan true jika kedua operan true. Contohnya seperti bawah ini teman-teman. Oke, yang berikut OR mengembalikan true jika salah satu operan true.
Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, setelah itu ada not membalikan nilai bulan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Setelah operator logika ada operator penugasan, digunakan untuk menetapkan nilai pada variabel. Yang pertama ada penugasan sederhana. Contohnya seperti ini teman-teman. A sama dengan 10. Setelah itu ada penugasan tambah. Contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke, baik. Setelah itu ada penugasan kurang. Contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Yang berikut penugasan kali. Ini contohnya. Setelah itu penugasan bagi. Teman-teman bisa lihat ini contohnya teman-teman. Baik, operator digunakan untuk melakukan berbagai jenis operasi dalam pemrograman seperti matematika, perbandingan, dan logika. Memahami operator ini penting untuk menulis kode yang efektif dan efisien. Oke, teman-teman. Yang berikut ada struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian penting dari pemrograman yang menentukan alur eksekusi program. Struktur kontrol memungkinkan program untuk membuat keputusan dan melakukan perulangan. Berikut di bawah beberapa jenis struktur kontrol serta contoh dan penjelasan sedikit ya teman-teman. Baik, yang pertama ada struktur kontrol percabangan. Digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikut contohnya teman-teman. Yang pertama ada if statement. Menjalankan blok kode jika kondisi benar. Oke, ini contohnya teman-teman. Umur sama dengan 18. If umur lebih besar sama dengan 18.2. Print buka kurung petik 2 Anda sudah dewasa. Oke. Terus setelah itu ada if else statement. Menjalankan blok kode berbeda berdasarkan kondisi. Oke, ini contohnya teman-teman. Setelah itu ada if else statement. Menangani beberapa kondisi. Oke, ini teman-teman bisa lihat contohnya. Oke, setelah itu ada yang kedua ada struktur kontrol perulangan. Digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. Yang pertama ada for loop, mengulang berdasarkan koleksi atau rentang. Ini contohnya teman-teman. For in range dalam kurung 5.2 print dalam kurung i. Oke, teman-teman. Yang berikut ada while loop, mengulang selama kondisi benar. Ini contohnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Baik, yang berikut berikut adalah contoh menggunakan while untuk meniru perilaku do while. Ini teman-teman bisa lihat contohnya. Oke. Setelah itu setelah struktur kontrol ada fungsi atau method, teman-teman. Adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir, sehingga lebih mudah untuk dibaca, diuji, dan digunakan kembali. Baik, ini ada contoh fungsi dalam Python. Berikut contoh sederhana ya teman-teman dalam Python. Ini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Oke. Untuk fungsi dan metode sangat penting dalam pemrograman karena mereka membantu dalam modularitas dan pengorganisasian kode. Dengan menggunakan fungsi, kita bisa mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan serta pemilihan program, teman-teman. Oke. Yang berikut ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen
elemen dengan tipe data yang sama. Elemen array diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Array memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan memungkinkan akses yang cepat. Baik, penjelasan array. Yang pertama, tipe data. Semua elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama, misalnya semua integer atau semua string. Yang kedua, indeks. Elemen dalam indeks array diakses menggunakan indeks yang menunjukkan posisi elemen di dalam array. Oke, yang berikut ukuran tetap. Di banyak bahasa pemrograman, ukuran array ditentukan saat array diciptakan dan tidak dapat diubah, teman-teman. Artinya tetap. Baik, ini ada contoh array dalam Python. Di Python kita bisa menggunakan list untuk tujuan yang sama. List bukanlah array dalam arti ketat. Namun berikut ada cara menggunakan array dalam Python. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Ini contohnya teman-teman. Untuk array adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data. Mereka memungkinkan akses yang efisien ke elemen berdasarkan indeks dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman untuk menyimpan data terstruktur. Oke, teman-teman sudah lihat. Oke, yang berikut ada increment. Increment adalah operasi yang digunakan untuk menambah nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini adalah konsep umum dalam pemrograman dan sering digunakan dalam perulangan dan perhitungan. Oke, berikut ada contoh increment dalam bahasa. Yang pertama ada bahasa pemrograman Python. Oke, teman-teman bisa lihat contohnya. Baik. Yang berikut ada bahasa pemrograman dalam JavaScript ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Untuk increment adalah operasi yang umum digunakan dalam pemrograman untuk menambah nilai variabel. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan operator khusus di beberapa bahasa atau dengan menambah nilai secara manual ya teman-teman. Increment sering digunakan dalam loop perhitungan algoritma lainnya. Oke, setelah itu ada decrement ya teman-teman. Decrement adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini merupakan konsep yang umum dalam pemrograman. Sama halnya dengan increment yang sering digunakan dalam perulangan dan perhitungan. Baik, ada contoh dalam berbagai bahasa. Yang pertama ada bahasa Python. Dalam Python, teman-teman bisa lihat. Oke. Yang berikut dalam JavaScript teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya, untuk decrement adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel. Ini dapat dilakukan dengan operator khusus di beberapa bahasa atau dengan menurunkan nilai secara manual. Decrement sering digunakan dalam loop dan algoritma di mana pengurangan nilai diperlukan ya teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang saya ingin jelaskan dan saya ingin sampaikan. Baik, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.